Betty, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar orang orang rumah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehatnya. Ya, di sekolah? Apa kabar di sekolah? Di sekolah rupanya agak lagi banyak pekerjaan Bu Vin yang Agak banyak pekerjaan. akhir ini. Oh, gitu. Selesai. Nah, hari ini kita ngobrol ya. Kira-kira kita akan dapat apa sih dari obrolan ini? Bu Peti maunya kita dapat apa? Aku sih maunya ada hal yang mengganjal gitu ya, Bu Vin, yang ingin secepatnya ada solusinya gitu buat saya. Yang pertama yaitu mengenai peserta didik saya, di mana anak peserta didik saya ini kalau datang ke sekolah itu makan dulu sebelum apa-apa makan gitu. Nah, selain itu juga anak ini jahil orangnya, selalu mengganggu orang lain seperti itu. Nah, yang ingin saya tujuan dari coaching hari ini yaitu ingin mendapatkan solusi Bu Vina, bagaimana untuk depannya gitu. Tuh. Itu anaknya kelas berapa, Bu? Kebetulan anaknya di kelas 7, Bu Vin. Di kelas 7. Udah lumayan gede ya? Iya, udah gede. Itu Nagrahita sedang, dia plus Down syndrome juga. Jadi wajah sedunia itu ciri-cirinya itu. Akan ya anak ini kalau dari dilihat dari mentalnya itu, mental age-nya itu mungkin ada di posisi TK ya, walaupun usianya besar gitu. Bu Fi. Tadi kan Bu Peti tujuannya ingin merubah sedikit-sedikit ya anak itu gitu dari yang biasa makan di sekolah gitu ya, selalu ingin Iya, makan di sekolah. pelajaran itu pasti dia Makan. buka dulu makannya gitu. Sebelum orang lain upacara, hari Senin kan kita upacara ya. Dia makan dulu, nonton makan gitu Iya. sebelum habis. Dia tidak mau melakukan kegiatan yang lain gitu. Sampai makanannya harus habis. Nah, kalau sudah habis dia simpen. Nah, udah gitu kalau dia lagi well-being gitu kan ya, mengikuti kegiatan. Tapi kalau lagi mau udah dia diam aja udah makan teh gitu. Nah, bagaimana ya caranya supaya anak ini bisa merubah gitu sedikit-sedikit perilaku yang mana itu biar bersama-sama yang lain gitu, nanti nunggu istirahat seperti itu. Sekarang kalau balik lagi ke Bu Peti, kira-kira apa yang bisa Bu Peti lakukan untuk mencapai tujuan itu? Sejauh ini ya Bu Vin, yang sudah saya lakukan sama anak itu yaitu ketika pagi-pagi saya ambil tasnya dia supaya tidak makan dulu gitu. Jadi begitu datang atau tidak kan dia ikut sama guru gitu ya ke sekolahnya, selalu bareng sama guru namanya Pak Tata gitu kan. Nah, saya kolaborasi, saya konfirmasi ke Pak Tata dan bekerja sama gitu ya. Bapak mohon maaf nanti kalau Umi datang atau Umi naik motor Bapak, tasnya disimpan dulu di Bapak. Terus dibawa dulu gitu kan. Nanti kalau udah dibawain sama Bapak, langsung kasih ke saya gitu kan. Nah, supaya anak itu tidak begitu datang langsung buka makanannya gitu. Nah, itu Bu Pin sejauh ini yang saya lakukan. Itu anak itu dia makan dulu di rumah nggak? Atau memang di rumah makan, di sekolah mau makan gitu? Nah, setelah saya konfirmasi ke orang tuanya, kadang-kala anak itu sudah makan dulu di rumah, kadang-kala belum makan. Tapi kalau berdasarkan ciri-ciri dari anak tunanetra itu kan memang dia tidak itu, jadi ada makanan dia pasti terus makan gitu, pun perutnya udah Kayak gitu. ciri dari ya. Terus respon teman-temannya kayak apa? Teman sekelasnya kalau dia lagi makan?
Nah, ada teman-temannya ngeresponnya ada yang baik gitu ya, ada juga yang mengolok-olok akhirnya, "Ih, si Umi makan mulu," katanya gitu. "Umi pacaran dulu, terus teh baris dulu," katanya gitu. Mhm. Ya akhirnya jadi bahan olokan teman-temannya gitu, Umi itu. Dan akhirnya dia semakin menarik diri, kadang nggak mau berteman sama yang lain seperti itu, Bu Mhm. Vin. Mhm mhm mhm. Mhm. Tadi kan ngedenger, salah satu usaha Bu Peti itu, mengambil tas anaknya pas dia sampai ke sekolah, berusaha untuk mengambil. Nah, ada nggak selama Iya. ini hambatan atau gangguannya gitu, untuk, bisa melaksanakan, cara itu? Ada, Bu Vin. Waktu itu dia sampai nangis sampai wah berontak banget Mmm. pengen mendapatkan tas itu. Begitu dia turun dari motor kan nanyain tasnya Mhm mana mhm gitu kan. Pas nanyain kata bapak gurunya kan langsung disumpetin diumpetin dulu. Nanti kan langsung dikasih ke saya. mhm Nah, udah gitu anaknya berontak, nangis nggak mau melakukan apa-apa, nangis mhm sampai jam siang mhm sampai sebelum tasnya dikembaliin mhm. dan dia makan udah dia berhenti seperti itu Upin. Tuh. Terus sekarang, eee, kira-kira selain usaha Bu Peti tadi ngambil tas, ke depannya apa yang akan Bu Peti lakukan untuk bisa mencapai tujuan yang tadi disebutkan? Ya, mungkin untuk kedepannya saya akan lebih ini apa bekerja sama lagi dengan guru yang selalu membawa dia ke sekolah gitu untuk memastikan supaya si anak itu tasnya itu disimpan dulu seperti tadi walaupun Mhm dia nangis tetap disimpan. mhm Terus yang keduanya itu kerjasama sama berkolaborasi dengan orang tua, mhm mengkomunikasikan kepada orang tua bagaimana perkembangan anak ketika anak di rumah gitu kan. Apakah memang anak ini selalu makan terus gitu mhm kan seperti yang tadi disebutkan gitu ya ciri-ciri dari anak ini memang hanya ketika mamahnya membekali dia sekolah aja mhm seperti itu. Mungkin mhm ada eh, obrolan yang lebih lanjut dengan orang tua gitu mengenai perkembangan Mira ini mhm gitu. mhm. Itu anaknya perempuan? Perempuan, Oh, perempuan. iya Oke. perempuan udah nangis udah berat, udah pasti menyimpan semuanya Mmm, dan akhirnya pembelajaran hari itu tidak dapat terselesaikan karena oh harus mengurus dia gitu kan. oh, mhm. Nah, tadi kan ada beberapa cara yang mungkin yang akan dilakukan oleh Bu Peti ke depannya. Jadi yang akan dilakukan yang prioritasnya ngapain dulu nih? Yang paling prioritasnya yang Mhm pertama itu komunikasi dengan orang tua. mhm Nah, setelah mengkomunikasikan kepada orang tua dan kita juga pembinaan ya Bu Vin mhm tadi lupa kepada anak tuh mhm lebih pendampingan lagi bagaimana dalam materi kepada anak gitu tentang makanan yang mhm. dimakan seperti itu Bang Vin. Oh, oke. Nah, sekarang Bu Peti mungkin bisa menilai sendiri. Kalau kira-kira ukuran keberhasilan rencana yang akan dilakukan itu seperti apa? Bu Peti bisa menyebutkan, oh ini rencana saya berhasil, atau oh ini kayaknya kurang berhasil deh. Itu dari apanya biasanya? Saya akan melihat dari tingkah laku itu perubahan perkembangan si anaknya. Mhm. Apakah dia sudah mampu meredakan untuk mau makannya itu atau masih tetap kalau datang ke sekolah itu harus makan terus gitu. Jadi di untuk tingkat keberhasilannya si anak itu diberikan pancingan gitu ya, Mhm bukan apa mhm ya, mhm stimulus ini mhm. supaya anak tuh kalau udah dikasih ini anak masih tetap aja seperti itu atau tidak gitu Oh, mungkin oke. kira seperti itu. Mhm mhm. Kira-kira Bu Peti punya target nggak berapa lama untuk bisa mengubah anak itu? Kalau target saya sih pengennya 1 bulan berhasil gitu ya Mhm mungkin
karena kan kita jelas setiap hari kita Hmm. ketemu, Hmm. 1 bulan itu berarti kita ketemu 20 harian ya, 20 harian. 22 ya, 1 bulannya. Mudah-mudahan dalam waktu itu anak sudah bisa merubah sikap pola makannya datang itu langsung kan bisa jadi istirahat ketika temannya juga membuka nasi bersama-sama makan seperti Mhm. itu mungkin Bu Pina. Oke. Sekarang kan tadi ada gangguan dari diri anak itu ya. Misalnya kalau diambil tasnya dianya sampai nangis kejer gitu. Nah, upaya apa atau Mm-mm. bagaimana cara mengatasi eh, kondisi seperti itu? Nah, eh, saya pribadi ya sebagai gurunya kadang ya sudah dibiarkan dulu anak, Mhm. biarkan dia nangis dulu, biarkan unek-unek dulu. Kalau udah nangisnya selesai, nanti kita raih lagi, kita ajak bicara gitu Mhm. dari ke hati, terus ditanya kenapa jangan ditanya apa seperti itu sikapnya, terus sikap seperti itu baik atau tidak, Mhm. ya diberikan pengarahan tentang apa perilaku yang tidak baiknya itu gitu diarahkan Oke, kembali seperti oke, itu. oke, oke. Sekarang kalau seperti ini, kan Bu Peti kondisi anaknya seperti itu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Peti untuk menjaga aksi itu, rencana aksi itu bisa terlaksana dengan baik? Nah, alhamdulillah tadi kan ada rekan saya ya yang tadi Patra yang membantu. Mungkin di sini saya akan kerjasama dengan kurikulum juga, Mhm. terus kesiswaan di sini staf Bapak Ibu guru yang akan menunjang si anak itu karena kita itu pembelajarannya ada yang bersama-sama gitu Bu Mhm. Vin ya. Mhm. Gitu kan kita lakukan bersama-sama keagamaan juga Mhm. seharian penuh gitu kita melakukan pembelajaran keterampilan ada Mhm. gitu mungkin semua yang ada di lingkungan sekolah juga termasuk ibu kepala sekolah juga saat masuk ke kelas gitu Mhm. kan ya saya yang paling utamanya yaitu dengan Bapak Tata mungkin teman Mhm. rekan sejak saya itu Mhm. dan yang lainnya sebagai penunjangnya gitu. Ya, ya. Terima kasih Bu Peti mendengarkan ceritanya. Barangkali masih ada yang mau disampaikan, dikeluarkan atau diluapkan gitu? Uh, Alhamdulillah saya sudah tenang, sudah lega gitu Mhm. setelah bicara dengan Bu Vina Mhm. dan saya bukan solusinya untuk kedepannya bagaimana sih saya menangani anak itu Mhm. dan dengan siapa saya nanti akan berkolaborasi Mhm. untuk mencapai tujuan supaya si anak ini berubah menjadi ke arah yang lebih baik tuh terutama dalam sikap makan gitu ya Mhm. ketika datang ke sekolah anak tidak langsung makan gitu. Nah, alhamdulillah Bu Vin udah Sudah plong? plong gitu. Iya. Nah, ya. Ya, terima kasih ya Bu Peti. Mudah-mudahan semua yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan baik dan obrolan kita setidaknya membantu mengeluarkan sedikit beban pikiran kita. Ya, terima kasih ya. Selamat beraktivitas kembali. Bertemu lagi esok hari ya. Assalamualaikum. Terima kasih juga Bu Vina Oke. sudah mendengarkan saya dengan baik dan menemukan solusi yang terbaik untuk anak didik saya. Terima Siap, kasih. terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Vina. Waalaikumsalam Bu Peti. Bagaimana kabarnya Bu Vina? Sehat? Sehat, cuman agak sedikit masuk angin kayaknya karena kamari kehujanan jadi rada-rada riak. Iya betul Bu Vin harus tetap menjaga kondisi ya walaupun di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa kita Hmm. tetap menjaga kondisi badan kita selalu fit, selalu sehat. Iya, betul, betul. Nah, Bu Vin, Iya, ini apa ada yang mau disampaikan atau dibahas nggak dengan saya gitu Bu Vin untuk hari ini? ya hari ini sebenarnya saya banyak banget yang mau diobrolin sama Bu Peti, tapi ini yang terbaru aja
Saya tuh Ya. sebenarnya jadi wali kelas di kelas yang anaknya hampir sekian puluh persen anak korban broken home. Nah, ada Oh. satu anak yang mana menjadikan latar belakang dia itu sebagai pelampiasannya ke arah negatif gitu. Jadi saya ingin ngobrol sama Bu Peti itu ingin mencari solusi bagaimana cara mengembalikan anak itu setidaknya ke jalur yang benar gitu. Menumbuhkan kembali semangatnya untuk sekolah seperti itu. Jadi sejauh ini si anak tersebut itu mengalami broken home dan Mhm. tidak sering masuk sekolah gitu Bu In. Mhm. Ini anak Hmm, sering bolos, jadi dari rumah berangkat ke sekolah tidak. Terus dia oh, mungkin karena ada luka masa kecil gitu, dia ditinggalkan sama ayahnya pas kelas 4 SD. Jadi ayahnya pergi begitu aja sampai sekarang tidak pernah menemuinya, tidak pernah berkabar, tidak pernah. Jadi dia pure sama ibunya. Terus mungkin karena ibunya eh, kita bisa merasakan sendiri ya kalau seorang istri itu tidak bahagia, efeknya pasti ke anak gitu. Jadi kadang iya betul. ibunya suka marahnya berlebih dan ibunya sebenarnya guru juga, guru di SLB Sumedang juga, cuman saya lupa di mana. Nah, kebetulan dia rumahnya di Toga. Tahu Toga ya? Iya, Kampung Toga. iya Kampung Toga. Iya, Sekolahnya ke Tanjung Sari gitu. Jadi jauh banget. iya Terus si Ren. anak jadi bahkan akhir-akhir ini ibunya sering banget nelpon karena anaknya tidak pulang berhari-hari. Saya coba cari ke temannya tidak ada yang tahu. Ternyata dia masuk geng motor. Jadi benar-benar parah. Nah, sejauh ini Bu Vin, apa yang sudah Ibu lakukan terhadap sikap anak yang seperti itu di sekolah gitu, Hmm, terutama di kelas ya di kelas gitu ya. pada anak. Hmm. Mm-mm. Khusus untuk dia sih, walaupun sebenarnya sama ke anak yang lain juga. Tapi untuk dia saya lebih intens manggil dia gitu, sering ngobrol. Fik, kamu ke sekolah sih ngobrol sama ibu gitu. Jadi sebenarnya anak itu baik, cuman karena dia ingin mengekspresikan mungkin perasaannya, jadi dia cari perhatian ke sana kemari gitu. Dari dandanannya pun tangannya penuh sama gelang-gelang gangster, cincinnya Oh, juga jarinya juga penuh. Tapi sebenarnya anak itu sopan, kalau diajak ngobrol tuh selalu manggut, selalu rengkuh, bahasanya baik. Cuman karena iya dia mungkin benar-benar mencari pelampiasan. Tapi saya sering ajak ngobrol dia. Kalau ketemu, Pik, nanti ngobrolnya ke ibu gitu. Dia mau ngobrol, cuman tidak terbuka gitu. Untuk hal-hal tertentu dia memilih senyum aja gitu, tidak tidak mau mengungkapkan ini dan itunya. iya. Jadi bagaimana mungkin ya Bu Vina itu cara cara Bu Vina supaya si anak tuh mau lebih terbuka Bu Vina sejauh ini supaya anak itu mau ngobrol, mau nyaman gitu sama Bu Mhm. Vina Mhm. caranya Mhm. mengungkapkan isi hatinya seperti itu. Ya, Ada eee, trik? heeh. Biasanya selain saya ngajak ngobrol kalau ketemu, saya juga rutin WA anak-anak yang ada masalah gitu. Dalam artian, anak ini sering bolos nih, saya sering WA, "Kamu ka Iya, mana wae?" gitu, "Kamu mun aya masalah ngobrolnya jeung ibu," gitu. "Anggap we ibu mah babaturan," gitu. Jadi, saya ke siswa kadang ngobrolnya kayak ke temen gitu, walaupun sebenarnya boleh sih, cuman kalau itu yang bisa kita lakukan dan ada imbas positifnya, eee, ada gitu bisa. Nah, dia tidak seterbuka anak lain, tapi semakin saya deketin, karena seringnya saya deketin, akhirnya dia, eee, lamun kalau ada saya lagi diem misalnya, yang lain nyamperin, dia juga ikut dengerin apa yang obrolan saya gitu. Itu, menurut saya satu prestasi luar biasa dari dia yang sosoknya benar-benar tertutup, seperti itu, Bu. nah, oh gitu ya. Nah, untuk sejauh ini perilaku si anak itu bagaimana Bu Vin? Apakah masih
sering bolos gitu atau sudah ada menunjukkan eh, atas apa yang Ibu Vina lakukan gitu ya Mhm, tadi anak gitu kan berbicara dari hati ke hati gitu ya mhm, supaya mhm. terbuka sejauh ini adakah perubahan perilaku dalam diri anak gitu Hmm, sejauh mana ya, perubahannya. kalau saya intens, lebih sering memperhatikan dia, dia kalau saya hitung-hitung dia lebih, apa sih, banyak waktu datang ke sekolahnya gitu, lebih jarang bolosnya. Tapi sekalinya saya fokus ke anak yang lain, dia mulai lagi gitu. Karena mungkin dia memang tujuannya salah satunya itu cari perhatian. Karena kebetulan Jadi anak-anak di kelas saya itu banyak anak yang dalam tanda kutip istimewa gitu. Benar-benar background keluarganya luar biasa. ya jadi mereka itu mendapatkan perhatian penuh itu di sekolah mungkin ya Nah, sama iya, ya. gitu. Ketika Bu Vina berbagi dan temannya yang lain Mhm, maka mhm, akan merasa karena cemburu seperti itu. mhm, mhm. Iya Bu Vin luar biasa. Nah untuk itu bagaimana cara tadi kan caranya Bu Vina untuk mengendalikan perilakunya ya Mhm, mhm. ngobrol dari hati ke hati. Nah, sejauh ini apa yang Ibu Ina rencanakan untuk kedepannya gitu, Bu Hmm. Vina? Untuk kedepannya saya mungkin kan selama ini ngobrol sama ibunya juga sebenarnya sering, cuman tidak terlalu intens. Jadi ibunya hanya menghubungi saya ketika anaknya hilang dari rumah baru menghubungi. Nah, saya akan meminta ibunya untuk lebih intens dalam artian jangan cuculan gitu. Dalam artian setiap saat kabari saya apa yang terjadi sama anaknya di rumah. Sehingga saya ketika anak itu sampai di sekolah, saya bisa paham nih kondisi anak sedang seperti apa. Jadi saya bisa memberi arahan yang sesuai dengan kondisi anak itu. Mungkin seperti itu, Bu ya. Oh iya. Nah, dari keadaan seperti itu, adakah komitmen bersama anak gitu, Bu Vina bersama anak atau dengan orang tua untuk membangun perilaku anak supaya lebih baik lagi seperti apa gitu, Bu Vina? Saya sih kemarin minta ke ibunya, karena anak ini disinyalir ikut geng motor ya, karena saya sering lihat updatean statusnya lagi jalan-jalan keliling malam di Sumedang gitu pakai motor ini, pakai atribut. Saya ke ibunya sudah bilang karena status dia di ibunya itu tidak ada di privasi, tapi saya bisa melihatnya gitu. Saya memberikan sedikit aba-aba gitu ya lampu merah ke ibunya untuk memperhatikan gerak-gerik anak, juga handphonenya jangan terlalu dilepas gitu. Jadi harus ada kontrol di handphone gitu karena komunikasi Rafiq ini dengan dunia luar ya dari handphone gitu. Jadi orang tua harus benar-benar paham sampai di situ. Kan Ya, sekarang orang ya, tua banyak dibodohi anak ya. Kalau orang tuanya tidak melek teknologi, tidak bisa memakai ini, tidak bisa memakai itu, anaknya kurang-kurangnya banyak yang kong kali kong di belakang. ya, jadi kita sebagai orang tua harus lebih waspada ya, Mhm, harus lebih pintar daripada anak, gitu. mhm, mhm. Seperti itu ya Bu. Iya betul. Terus kira-kira nih Bin, siapa saja yang akan Bu finalkan Mhm. dalam membentuk komitmen ini gitu Hmm. dalam Yang saya libatkan sebenarnya banyak. Selain teman-temannya di kelas gitu yang relatif dekat sama anak ini, juga saya lebih intens sama guru BK. Karena dipungkiri atau tidak, guru BK itu lebih paham biasanya kondisi psikologis anak gitu. Dan orang tua serta saya meminta guru-guru mata pelajaran lain untuk ikut serta mengawasi perkembangan anak ini. Apakah di jam pelajaran ini ada, di jam pelajaran itu ada. Jadi setiap hari saya minta rekapan. Ada nggak anak ini? Atau siapa aja anak yang nggak ada di kelas saya? Selain itu mungkin kolaborasi dengan orang tua yang lebih intens. Karena waktu anak kan lebih banyak di rumah ya. iya Di sekolah hanya misalnya 25%, 75%-nya di sekolah. Jadi kalau di sekolah mungkin tanggung jawab kita, kalau di rumah orang tua yang
full tanggung jawabnya. Seperti itu, Bu. Iya Bu Vin. Terus bagaimana tindak lanjut Bu Vina untuk kedepannya nih, rencana ininya, tindak lanjutnya mau seperti Hmm. apa? Tindak lanjutnya, insya Allah besok saya akan datang ke rumahnya karena ibunya untuk sampai ke Tanjung Sari agak sedikit kerepotan. Sepertinya saya akan berkunjung ke rumahnya untuk karena hari ini anak itu tidak ada gitu. Nah, supaya saya lebih paham bagaimana rumahnya, kondisi lingkungan keluarganya. Jadi sepertinya saya akan home visit untuk menyampaikan strategi tadi yang akan saya lakukan terhadap anak itu kepada orang tuanya. Ya, Seperti itu, Bu. ya luar biasa ya. Baik Vina, alhamdulillah ya perbincangan hari ini. Mhm. Eh, Bagaimana perasaan Bu Vina setelah ngobrol dengan saya? Saya sangat terbantu sekali apa yang ada di pikiran saya, beban saya sedikit-sedikit mulai terlepaskan gitu karena Bu Peti benar-benar membantu saya menemukan apa yang ada di isi kepala saya gitu. Membantu menata apa yang ada di isi hati saya. Seperti itu, Bu. Terima kasih luar Ya, biasa sekali ya. ya alhamdulillah ya Bu Vin. Mhm. Mungkin itu perbincangan hari ini. Mhm. Nanti di lain kesempatan kita lanjutkan lagi perbincangannya. Mhm. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah menjadi tujuan kita Mhm. hari ini dapat realisasikan ya Bu Vin ya. Amin, amin. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Vina. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.